Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis ilmu pada malam hari ini Allah berikan berkah untuk kita yang hadir, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan menutup seluruh aib kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai hamba-hamba yang kelak berkumpul di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kok dicari di mana masjid khususnya di Kota Padang, tando-tando sabantalai atau sebantalai tetap baso atau sangka dulu, tando-tando satu Syawal kada keke. Ya betul. Masjid musola lah mulai langang, balik langang. Tentu pulang kampung untuk menemui, mengunjungi sanak famili keluarga. Kok masih ada orang gayanya mencari orang gaya, atau istilah awak yang sering mengucapkan silaturahmi. Pas judul yang kita bahas malam ini, kebahagiaan dan dahsyatnya silaturahmi. Ya. Jadi Bapak Ibu, silaturahmi itu bukan hanya sekedar berkunjung, mendatangi keluarga, bukan itu. Ya. Ada malah kadang-kadang orang yang berkunjung itu malah mendatangkan dosa. Nah itu tiba di rumah, bertanya, apakah kurier ini? Dan tentu orang kata singgung. Atau bertanya, tanya tentang hutang, permasalahan segala macam. Dan itu silaturahmi itu bukan hanya sekedar kunjung, tapi silaturahmi itu adalah bagaimana kita ketika kita berkunjung itu membawa sesuatu yang menyenangkan, memperkuat silaturahmi. Insya Allah kita bahas istilah kok tidak asing di telinga, bahkan sering mau ucapkan. Tapi itu kadang-kadang buat sawi saya pergi ke rumah kawan kamunya, pergi ke mana? Ke rumah kawan enggak silaturahmi, atau berkumpul reunian menjelang halal bihalal. Ada reunian sekolah SD, SMP, SMA berkumpul dalam rangka silaturahmi. Apakah pas penggunaan silaturahmi yang dimaksud oleh agama? Itu bahasa agama, bahasa sayang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi atau sering disebut silaturahim, bahasanya silaturahim atau silaturahmi, itu yang sering mengucapkan. Terdiri dari dua kata. Pertama silat, yang kedua rahim. Apa silat? Silat itu artinya menyambungkan atau menghubungkan. Jadi kalau ada yang disambung, yang dihubungkan, berarti ada yang putus, kan itu. Kalau tidak putus, tentu tidak perlu disambung. Lain baca lejeh lo, itu tidak putus namanya. Yang ada memperkuat atau memperkokoh silaturahmi. Jadi
ado yang putri, maka perlu ado disambung. Rahim, apa itu rahim? Rahim itu terambil dari Asmaul Husna, Rahman dan Rahim. Makna rahim itu salah satunya ada di ibu-ibu khusus loh, teristimewa. Dia bukan nama ibu rahimnya. Kalau dia apa ada kalau khusus di ibu rahim. Atau rahim sampai janin. Makanya kalau ada janin, tempat yang ketika keluar dari rahim itu adalah sesuatu yang paling disayangi. Itu rahim, tempat rahim. Sesuatu yang paling dicintai dan dikasih. Yang keluar dari rahim. Siapa? Anak. Pasti siapapun ibu, siapapun bapak, asal keluar dari rahim pasti nyokasi dan sayangi. Kalau tidak ya. Kalau ibu-ibu bahkan ya meregang nyawa untuk melahirkan anak, bertukar nyawa namanya anaknya. Begitu juga bapak, ayah rela banting tulang peras keringat untuk menanti-nanti yang ada di rahim. Masih sampai bulan 5 bulan masih di rahim. Itu apa sibuk-sibuk tuh mempersiapkan segala hal yang tunggu-tunggu. Luar biasa. Itu yang di rahim. Jadi itu makna yang pertama, rahim yang ada di ibu-ibu, yang di situ dilahirkan janin. Yang kedua makna rahim itu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Rahman dan Rahim. Apa kata Allah? Rahman itu terikat, tergantung dengan arasy. Ya. Jadi arasy Allah. Rahim itu terikat dan tergantung dengan arasy Allah. Siapa yang menyambung rahimnya, maka Allah akan menyambungkan. Tapi siapa yang memutuskan rahim, silaturahim itu, maka begitu juga Allah akan memutuskan. Itu makna yang kedua, keterikatan dengan nama-nama asma Allah, Rahman dan Rahim. Itu makna. Jadi pertama, apa itu Rahman dan siapa itu yang Rahim itu? Pengertian silaturahmi memutuskan, menyambung yang putus. Rahim itu tempat lahirnya janin atau sifat Allah. Nah, siapa yang rahim yang dimaksud menyambungkan rahim itu? Yang dimaksud dari itu adalah yang ada hubungan darah, atau yang lebih jauhnya yang ada hubungan kekerabatan dengan awak. Itu yang akan disambung, yang akan dihubungkan. Jadi kalau ada saudara tetangga atau saudara sesama muslim, maka namanya itu ukhuwah, persaudaraan. Jadi kalau kita gunakan silaturahim, maka kita mengunjungi saudara karib kerabat awak. Itu yang silaturahim. Maka orang-orang inilah yang kalau kita ada masalah, kalau kita ada cekcok, ada dapat kelamaan, ada berkesinggungan, putri itu yang harus awak sambung. Tapi kalau tidak ada masalah, kita baik-baik saja, komunikasi lancar, hubungan baik, yang ada memperkuat, memperkuat hubungan saudara awak, yaitu rahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang apa itu rahim, silaturahmi dan sia yang rahimah. Selanjutnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala." Dan kepada orang-orang yang menghubungkan atau menjalin persaudaraan apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka untuk disambungkan. Jadi Allah memerintahkan Allah untuk menyambung silaturahim.
Di ayat lain Allah katakan di dalam surah An-Nisa, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ittaqullaha alladzi tasaaluna, hendaklah kalian bertakwa, ya, tatkala kalian saling meminta atas nama Allah. Wal arham, ya, arham itu apa? Yang ada hubungan karib kerabat. Itu makna satu, yang pertama. Yang kedua maknanya, hendaklah kalian takut akan siksaan Allah, ya, siksaan Allah itu. Dan juga kalian bertakwa kepada Allah dengan menghubungkan karib kerabat, hubungan saudara. Nah, itu makna yang kedua, tafsir ayat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menekankan dengan kata-kata ittaqullah, bertakwa atau takutlah. Sebaliknya, kalau kita memutuskan hubungan silaturahmi, maka ingat azab Allah lah menunggu awak. Bahkan pada hadis Nabi dikatakan, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Na'udzubillah. Itu ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang memutuskan silaturahim. Itu jadi dahsyatnya yang pertama kalau kita memutuskan hubungan silaturahim. Maka sebaliknya kalau kita menghubungkan silaturahmi, janji Allah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yabsuta alaihi fi rizqihi, ya, siapa saja yang hendak atau ingin, ya, Allah lapangkan, luaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan Allah panjangkan usianya, umurnya, falyasil rahimu, maka hendaknya dia itu menjalin atau menyambung silaturahmi. Jadi dua dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjalin atau menyambungkan silaturahmi. Yang pertama, rezekinya akan diperluas. Makna rezeki bagaimana? Sering kita memandang rezeki itu adalah yang sebatas materi saja. Padahal materi yang kita kumpulkan itu merupakan nikmat terkecil atau nikmat yang paling kecil yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa kadang-kadang nikmat kesehatan yang Allah beri kepada kita, ya. Lupa akan nikmat Allah tatkala kita tidur di malam hari, di subuhnya Allah bangunkan kita. Lupa kita tatkala kita masih bisa taat, tatkala orang banyak berbuat maksiat di malam hari ini. Ketaatan kita pada malam hari ini merupakan pemberian rezeki dari Allah atau pertolongan dari Allah. Jadi setiap ketaatan, setiap kebaikan yang kita lakukan semua merupakan rezeki dari Allah Subhanahu. Dan rezeki yang paling tinggi adalah keimanan yang Allah berikan di dalam hati kita. Jadi Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita di dunia. Bahkan tidak hanya di dunia saja, Allah sampaikan kita ke akhirat dan ditempatkan di tempat yang mulia di surganya Allah. Dan yang kedua yaitu dipanjangkan usia. Makna panjang usia ini ulama mengatakan ada dua makna. Yang pertama, dipanjangkan usia dalam makna diberi keberkahan pada usianya, bukan bertambah usianya. Karena ajal itu sudah ada. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu sudah ada. Diberkahi usianya artinya setiap usia yang dilewati itu penuh dengan kebaikan, ya, penuh dengan amal soleh. Makanya Rasulullah pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat usia umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek, singkat-singkat, di kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya yang usianya bahkan ratusan tahun, bahkan sampai 1000 tahun.
ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, satu malam, ya, di malam-malam akhir Ramadan yang dinamakan malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, menjawab kecemburuan Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat terdahulu. Diberikan satu malam yang nilai ibadahnya ketika dia dapat beribadah, berdoa, berzikir pada malam hari itu lebih baik dia daripada mendirikan 1000 bulan, 84 tahun. Bayangkan setiap bulan atau setiap tahun kita mendapatkan dikalikan berpuluh-puluh tahun usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, makna yang kedua diperpanjang usianya. Memang betul Allah perpanjang, Allah tambah usianya. Dalam artian Allah beri takdir untuk ditambah usianya dan ditambah kebaikan-kebaikan di akhir-akhir usia tersebut, dan diwafatkan dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara sekian banyak fadilah keutamaan dari kita menyambung silaturahmi. Jadi begitu dahsyat bagi orang-orang yang memutuskan silaturahim dan bagi orang-orang yang menghubungkan silaturahim. Mudah-mudahan di akhir-akhir bulan Ramadan ini, tatkala kita nanti mengunjungi sanak saudara kita, betul-betul kita hubungkan. Kalau andai ada yang putus, kalau andai ada yang di antara kita sudah bertahun-tahun lamanya kita tidak saling sapa dan tegur, maka sebaik-baik kita adalah memulai untuk memberikan sapaan, salaman, dan menghubungkan silaturahmi sehingga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.